Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan praktik coaching dengan alur Tirta. Praktek coaching ini merupakan materi dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebenarnya, apa sih coaching itu? Coaching merupakan proses supervisi akademik yang berfokus kepada pemberdayaan untuk mengembangkan potensi diri dan kemandirian diri kita sendiri. Proses coaching ini dapat kita lakukan dengan menerapkan alur Tirta pada saat melakukannya. Pada proses coaching kali ini, kita akan menggunakan alur Tirta dalam melaksanakannya. Tirta merupakan akronim dari T yaitu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada proses T yaitu tujuan, kita akan menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan yang akan kita lakukan bersama coachee. Lalu, pada tahap I, identifikasi, kita akan menggali dan memetakan situasi saat ini dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada diri coachee. Tahap selanjutnya adalah tahap R, yaitu rencana aksi. Kita akan mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap TA yang berarti tanggung jawab, di sini kita dapat berkomitmen akan langkah selanjutnya terhadap coaching yang kita lakukan. Berikut ini adalah alur percakapan yang biasa digunakan dalam proses coaching, yaitu alur percakapan Tirta. Pada alur percakapan Tirta, kita dapat mengutarakan pertanyaan pemantik dalam melaksanakannya. Pada praktik coaching hari ini, kita akan berperan menjadi coach, coachee, dan pengamat dengan alur berikut ini. Yang pertama, praktek 1, CGP berperan sebagai pengamat. Pada praktek 2, CGP berperan sebagai coachee. Dan pada tahap 3, CGP berperan sebagai coach. Untuk proses coaching kali ini, kami mengangkat kasus seorang guru yang ditegur kepala sekolah atas laporan dari pengawas karena tidak menggunakan buku teks pelajaran. Berikut ini adalah hasil video praktik coaching. Selamat menyaksikan Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan, dengan saya Bu Ratna Sari Dewi, Dinas di UPT SDN Kemiri Sewu 2. Dan saya Ibu Sri Pujianti, berdinas di UPT Satuan Pendidikan SDN Kutorejo 2 Pandaan. Dan saya Bu Ana Mariatul Uyun, berdinas di UPT Satuan Pendidikan Sebani 1 Pandaan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Materi pada alur Tirta ini kita peroleh di modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus memiliki beberapa masalah. Di antaranya ada 3 masalah dengan masing-masing tugas. Yang pertama menjadi coach, yang kedua menjadi coachee, dan yang ketiga sebagai observer. Betul ya teman-teman ya? Betul. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan 3 topik masalah yang kira-kira akan kita angkat nanti pada saat kegiatan coaching. Kira-kira apa ini? Bu Ana, Bu Puput, masalah tentang apa? Saya sih masalah tentang anak sekolah, ya, siswa dengan murid lah istilahnya. Itu nanti siswanya itu dia kurang bersosialisasi di kelasnya. Oh, jadi siswa itu
introvert. Nah, betul. Oh, introvert. Dia sih pintar. Tapi pinter ya? Betul, pintar. Tapi dia juga gitu kurang sosialisasi. Kurang sosialisasi. Kalau Bu Ana apa? Kalau saya sih tentang apa ya, tentang pembelajaran yang tidak menggunakan buku teks itu. Jadi ketika saya di supervisi, saya kurang menggunakan buku teksnya. Jadi ada masukan dari Bapak pengawas yang pemasukan materinya itu disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bapak Kepala Sekolah itu memanggil saya. Ya, sepertinya pengalaman pribadi juga nih. Jelas lah. Soalnya saya kan sukanya itu ngajar itu yang bikin anak-anak itu rileks, santai, tapi penuh manfaat buat mereka dan diingat sampai kapanpun dia dewasa itu bisa Jadi buat memberikan pembelajaran. pengalaman belajar yang lebih bervariatif untuk anak-anak. Betul itu. benar. Kalau saya punya permasalahan ini dulu sering saya alami sih. Saya itu merasa kurang kreatif begitu dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Jadi kurang ide-ide yang cemerlang. Kan kalau dahulu kan kita tidak ada media informasi apapun. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada Google, ada YouTube, bahkan di Ya, TikTok pun kan betul. sering Ya, ada sering kegiatan muncul pembelajaran di dalam ya, kelas betul. begitu. Nah, mungkin itu permasalahan kita hari ini akan kita cari solusinya bersama-sama pada Pasti. kegiatan coaching Ya. dengan menggunakan Alur Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pujianti, JKP Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Berikut kami akan mempraktekkan kucing model Tirta. Saya Sri Pujianti sebagai pengamat, Ibu rekan saya Ibu Ana Mariatul Uyun sebagai coach dan Ibu Ratna Sari Dewi sebagai coach. Mari kita saksikan bersama praktek kucing model Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Lama tidak ketemu sama Bu Ana. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Ratna. Baik nggih, Iya. alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Semoga kita semua tetap sehat meskipun ini masih ada pandemi ya Bu ya. Semoga kita semua tetap sehat. Ini kenapa ini? Kok tiba-tiba menghubungi saya ingin ketemu? Iya, Bu Ratna, ini sebenarnya saya ada masalah. Masalah? Yang masalah apa ini Bu? Ini Bu Ratna, kemarin itu saya disupervisi oleh Bapak pengawas. Setelah disupervisi, siang harinya saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah, Bu Ratna. Jadi makanya saya agak berpikir ini bagaimana kok saya dipanggil. Ternyata karena permasalahannya itu Bapak pengawas itu nggak suka dengan cara belajar saya mendidik anak-anak itu tanpa menggunakan buku teks itu, Bu Ratna. Oh begitu, tanpa buku teks. Nah kira-kira nih Bu, ini kan Bu Ana tadi sudah ditegur, terus ini bertemu saya curhat-curhat masalah. Apa sih tujuan dari Bu Ana ingin bertemu saya hari ini? Saya itu pengennya cari solusi. Jadi cari gimana solusinya. Mungkin Bu Ratna dari pengalaman Bu Ratna mengajar ada masukan buat saya agar saya itu lebih baik lagi, Bu Ratna, dalam mendidik, terus juga mencari solusi bagaimana caranya saya proses pembelajarannya itu tanpa menggunakan buku tes. Katanya Bapak Kepala Sekolah yang tidak boleh karena Bapak pengawas juga tidak berkenan. Solusinya itu gimana? Makanya saya cepat-cepat menghubungi Bu Ratna itu, Bu. Jadi permasalahannya sekarang Bu Ana ini pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, meskipun dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, tapi masih belum menggunakan buku teks dalam pelajaran begitu. Iya. Kemudian pada saat supervisi dipanggil kepala sekolah, kemudian disampaikan bahwasanya hasil supervisi dari Bapak pengawas tadi bahwasanya Bu Ana harus belajar dengan menggunakan buku teks pelajaran. Nah, kira-kira nih Bu Ana, dari pertemuan kita ini adakah ukuran keberhasilan nanti yang akan dicapai sama Bu Ana? Ya jelas, Bu Ratna, kan kemarin itu saya rasa pembelajaran saya itu masih ada di skala 5, 6, dan nantinya ketika saya mendapatkan solusi dari Bu Ratna ini, harapan saya itu ya meningkat lah, Bu.
bisa ke 9 bahkan 10. Oh, harapannya sampai 10 ini Bu Oh, ya. ya pasti dong. Pasti dong. Iyalah. Nah, dari permasalahan yang sudah Bu Ana sampaikan tadi, kemudian sudah menentukan tentang tujuan dan ukuran keberhasilannya nih Bu Ana. Kira-kira kekuatan dalam diri Bu Ana itu yang Bu Ana sekarang punya itu apa untuk mengatasi masalah itu? Yang pastinya di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, mungkin dari saya mencari pembelajaran-pembelajaran di internet, di video pembelajaran, dari buku-buku, tapi tanpa mengurangi sedikit pembelajaran yang ada di buku teks anak-anak berat pastinya. Jadi saya selipkan itu sehingga harapan saya nantinya Bapak pengawas ketika menyupervisi saya lagi berkenan begitu. Jadi sudah ada bahwasannya model pembelajaran saya, strategi pembelajaran saya itu yang saya gunakan itu tidak keluar jalur dari buku teks itu, Bu Ratna. Jadi ini nih, kemungkinan langkah-langkah yang diambil sama Bu Ana itu tetap mendesain kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, tapi di dalamnya tetap ada buku teks begitu ya Bu? Ya jelas lah, Bu Ratna. Nah itu bagaimana Bu cara menyisipkan buku teks pelajaran dalam kegiatan pembelajarannya? Ya otomatis nanti di sela-sela misalkan setelah kita melihat video pembelajaran, membuat strategi pembelajaran yang aktif, yang kreatif bersama dengan anak-anak, di situ kita boleh mengambil misalkan soalnya dari buku teks. Jadi ada penggunaan buku teks itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu. Jadi selama pembelajaran itu saya akan Bu Ratna, menyusun strategi sebaik mungkin sehingga buku pembelajaran anak-anak, buku teks itu terutama yang mereka punya itu tersampaikan kepada mereka sehingga nantinya Bapak pengawas itu lebih berkenan lagi. Mungkin itu Bu Ratna. Jadi dari desain kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ana rancang itu tetap di dalamnya ada buku teks pelajaran begitu ya Bu ya? Iya, Berarti pastinya, tetap ya. kegiatan aktif, kreatif, tetap juga menggunakan buku teks itu. pelajaran. Iya, Bu Ratna, betul itu. Nah, kira-kira ini Bu, rencana yang sudah Bu Ana sampaikan tadi Ya. akan mulai kapan ini dilaksanakan? Otomatis saya akan merubah Bu Ratna di sini ya, merubah rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Otomatis saya akan merubahnya, kira-kira membutuhkan waktu 2 mingguan lah. Saya akan merubah proses pembelajaran yang saya terapkan ke anak-anak itu. Jadi saya harus membuat lagi RPP-nya, mengubah RPP-nya. Jadi sekiranya itu buku teks masuk di dalam kegiatan pembelajaran itu. Gitu, Bu Ratna. Ini sudah ada beberapa rencana aksi, sudah ada beberapa rencana tindakan Ibu. Oke. Kira-kira Bu, Iya. strateginya untuk melaksanakan itu semua itu apa Bu? Strategi pembelajarannya di sini ya Bu Ratna ya pastinya ya. Ya otomatis di sini saya akan membuat pertama RPP itu tadi. Terus saya cocokkan dengan materi apa, materinya anak-anak hari ini itu tentang apa. Jadi nanti materinya sudah ada, kita nanti sesuai dengan rencana awal buku teks masuk di dalamnya itu. Jadi setelah pembelajaran yang aktif, yang menarik, yang kreatif, otomatis saya akan menyisipkan buku teks yang anak-anak punya, terutama buku, mungkin kadang kan sekolah ada yang punya buku sendiri dengan membeli sendiri, mungkin itu nanti saya selipkan sedikit-sedikit Bu Ratna pada RPP saya itu. Oke, tadi sudah disampaikan mengenai permasalahan, sudah disampaikan mengenai solusi, rencana tindak lanjut, strategi yang akan digunakan. Nah ini saya ingin tahu nih Bu, nanti dalam pelaksanaan rencana aksi yang mau Bu Ana lakukan, ada nggak dari sekian banyak teman yang akan membantu Bu Ana dalam melaksanakan itu? Ya jelas Bu Ratna, pasti saya akan meminta bantuan ke teman-teman yang lain, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah juga. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah melihat rencana aksi saya, melihat aksi saya itu, otomatis nanti Bapak Kepala Sekolah kan bisa menyampaikan kepada Bapak pengawas tersebut
bahwasanya saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks untuk anak-anak. Jadi apa masukan dari beliau sudah saya terapkan pada pembelajaran sehari-hari. Itu Bu Ratna. Jadi kita sudah punya rencana, kita sudah punya teman yang akan membantu kita Iya. melaksanakannya. Sekarang nih Bu, mulai kapan nih mau dilaksanakan? Minggu depan mungkin. Nanti mulai hari ini saya akan membuat rencana, membuat RPP yang sebagus mungkin menurut saya. Nanti minggu depan langsung saya terapkan kepada anak-anak. Begitu, Bu Berarti Ratna. tindak lanjutnya setelah ini berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman Ya. serta melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Terakhir nih Bu, Iya, Bu. Betul. komitmennya dalam melaksanakan rencana kegiatan yang sudah disusun tadi bagaimana Bu? Harapan saya mungkin ya, Bu, ya. Harapan saya itu nanti itu setelah saya membuat rencana, membuat rancangan pembelajaran, nanti itu harapan ke depannya saya itu pembelajaran saya itu lebih bagus lagi. Jadi semuanya metode yang saya gunakan itu tercapai semua, mulai dari media pembelajarannya, mulai dari buku teksnya, aksinya anak-anak, semuanya itu terlaksana semua. Itu yang jadi harapan saya. Berarti Keinginan saya itu. di output terakhirnya tujuan pembelajarannya tercapai, Betul. menghasilkan produk-produk yang unggul, unggul. kemudian anak-anak juga siap dalam menghadapi Iya, kegiatan betul. pembelajaran selanjutnya. Iya, Begitu. Itu yang saya inginkan. Tadi tadi sudah disampaikan masalah, Iya. kayaknya sumpek begitu ya Bu, ya, tidak ada solusi. Iya. Nah, dari kegiatan percakapan ini sudah menemukan solusi Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat solusi yang sangat bagus, Bu Ratna. Sebenarnya solusinya dalam diri Bu Ana sendiri, bukan dari saya. Kalau nggak ada teman curhat, pasti nggak nemukan solusi. Betul, iya. Apa? Kita takut langkah yang kita jalankan itu pasti benar atau enggak. Nah, kalau ada teman untuk curhat, untuk sharing-sharing, otomatis kan enak, ada yang ngasih masukan, Betul. bahkan meninggikan kita, semangat kita biar tumbuh gitu, Bu Ratna. Iya. Nanti kalau seumpama ada permasalahan lagi, bolehlah Bu Ana bercerita sama saya lagi. Atau mungkin suatu saat saya yang butuh teman ngobrol, bisa ya saya menghubungi Bu Ana Oh, ya? sangat bisa, Bu Ratna. Oke. Pasti. Terima kasih Bu Ana dari sesi coaching hari ini. Iya Bu Ana. Ini rekaman ini Iya. ini untuk konsumsi kita saja, tidak untuk konsumsi publik, sama ditonton oleh Bapak fasilitator untuk memberikan penilaian kepada kita. Oh iya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Ana. Sama-sama, Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan praktek kucing dari kelompok kami. Berikut ini akan saya berikan refleksi untuk kegiatan antara coach dengan kuci yang dilakukan oleh Bu Ratna dan Bu Ana. Refleksi kegiatan yang bisa saya sampaikan di sini: satu, coach dan kuci sudah melakukan kucing dengan sangat baik dengan menggunakan model alur Tirta, di mana T itu adalah tujuan pembelajaran, I adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, kemudian A, T yang terakhir adalah tanggung jawab. T tujuan pembelajaran yang pertama di sini coach sudah menyampaikan pembukaan, sedangkan kuci menyampaikan tujuan yang tidak dicapai. Kemudian yang kedua ada I, identifikasi. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Selanjutnya untuk R, aksi nyata. Mereka berdua sudah mampu mengambil keputusan sendiri untuk coachnya, kemudian untuk mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi jawaban yang sudah ia miliki. Dan yang terakhir T, tanggung jawab, yaitu di sini Kuci sudah melakukan aksi nyatanya, kemudian sudah mengarahkan Kuci dalam mengambil sebuah komitmen. Demikian refleksi kegiatan model kucing, model Tirta yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya.